Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Media sosial diramaikan dengan postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada. Gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat sedang viral di media sosial. Gambar-gambar ini diposting pengguna sosial media, termasuk para tokoh masyarakat. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan Panja Balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Tagar kawal putusan MK juga menjadi trending topik di media sosial. Sebanyak 80.000 postingan mengenai ajakan untuk mengawal Pilkada 2024 meramaikan jagat media sosial. Netizen menggelorakan tagar tersebut sambil mengkritisi langkah DPR yang saat ini dikuasai sejumlah partai koalisi pemerintah menggelar rapat balik untuk merevisi UU Pilkada yang diduga bertujuan membatalkan putusan MK. Menanggapi DPR yang diduga tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, paparan singkat seputar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pilkada akan disampaikan oleh Raisa Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah dua putusan soal Pilkada 2024. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25%. Sementara batas usia bagi calon kepala daerah 30 tahun. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sidang MK yang diketuai Soehartoyo memutuskan ambang batas atau threshold di pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara partai politik atau gabungan parpol hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi. Ambang batas pencalonan bervariasi tiap daerah di rentang 6,5% hingga 10%. Sebelumnya pencalonan gubernur di Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan parpol dengan suara 20% pada pileg DPRD Jakarta otomatis punya harapan. Sebab di Jakarta batas pencalonan kepala daerah 7,5% suara pada pileg sebelumnya. PDIP yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak memiliki rekan untuk memenuhi ambang batas 20% kini bisa melaju sendirian. PDIP pun menjadi satu-satunya parpol yang hingga kini belum mendeklarasikan calon gubernur. Putusan MK menyebut pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan modal perolehan suara. Dengan begitu, partai yang tak masuk DPRD pun bisa mencalonkan. Ambang batas pencalonan gubernur di Jakarta adalah 7,5%. Total suara pemilih DPRD Jakarta pada pemilu 2024 adalah 6.067.241 suara. Dengan begitu, partai membutuhkan 455.044 suara untuk bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan ada 8 partai yang memenuhi syarat, yaitu diantaranya ada PKS dengan 16,68%, lalu ada PDIP 14,01%, selanjutnya ada Gerindra 12%, lalu ada Nasdem 8,99%, ada Golkar 8,53%, dan juga PKB 7,76%, serta PSI di 7,68%. Sementara itu partai-partai lain tetap bisa mengusung calon gubernur dan juga wakil gubernur, namun harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan 7,5%. MK juga memutuskan tentang batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah atau Cakada. Putusan MK terkait batas usia berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya Mahkamah Agung mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam peraturan KPU atau PKPU saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.
MA menilai PKPU melanggar Undang-Undang Pilkada. Putusan Mahkamah Agung dikaitkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang digadang-gadang maju pilkada. Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan oleh MK, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju menjadi cagup ataupun cawagup karena masih berusia 29 tahun saat penetapan calon yang dilakukan oleh KPU. Badan Legislasi atau Balek DPR RI berupaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI pun menyepakati draft revisi Undang-Undang Pilkada. Ada sejumlah perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan adanya putusan MK dan juga MA. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Serta pasal yang mengatur batas usia akan mengikuti putusan Mahkamah Agung. Syarat usia minimal yang terhitung saat pelantikan Cakada. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan RUU Pilkada, hanya PDI yang menolak. Menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR. Demikian paparan singkat seputar putusan MK yang mengubah syarat pilkada beserta implikasinya.